di like, di like, di like. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, 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 subscribe gratis nonton video. Beberapa program Pak Bupati ini sebenarnya menarik untuk dilanjutkan. Tinggal memang sebagaimana sering kita analisis ada problem di mana maksimalisasi kerja atau pengawalan terhadap program ini oleh SKPD yang masih sangat rendah. Jadi ada beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang bisa kita sektor perikanan itu penting. Ini melibatkan masyarakat kita kan sebagian adalah masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya di laut atau di perikanan darat, tambang dan lain sebagainya. Sebagian adalah petani. Jadi masyarakat kita ini adalah masyarakat agraris. Hingga sektor pertanian juga kalau kita mau maju dalam konteks sekarang ini harus ada industrialisasi. Tidak bisa tidak. Industrialisasi ini menjadi rumus mutlak untuk bisa berkembang secara ekonomi, kan? Karena tantangan ekonomi kita ini sudah jauh lebih dahsyat. Misalnya memang kita sudah harus bergeser dari model pertanian yang konvensional kan ke yang lebih modern. Misalnya kemarin ada salah satu pengusaha yang menawarkan aplikasi di Google yang bisa mendeteksi titik-titik keberadaan ikan. Oh begitu ya? Ada. Jadi nelayan kita ini tidak lagi mencari ikan, tapi menangkap ikan. Selama ini kan dilakukan nelayan kita kan mencari, buta-buta dorang pergi di laut ini, kan? Yang penting ikhtiar, yang penting usaha, subuh sudah berangkat. Nah tidak tahu di mana yang dituju ini. Tapi dengan aplikasi ini bisa di radar ini di mana titik-titik ikan. Ada titik koordinatnya. Jadi ketika nelayan pergi melaut ini dia sudah tahu dia harus kemana. Dia sudah harus kemana. Nah, yang kedua dengan aplikasi yang mereka bikin juga memungkinkan untuk seorang nelayan menjual ikan itu secara nasional, secara online. Jadi dia kayak aplikasi Grab. Oh begitu ya? Dia bisa jual secara online ikannya. Misalnya mereka sudah berhitung ada teknologi pengawetan ikan itu yang sampai 40 hari itu belum apa-apa ikan. Artinya ikan dari Buol ke depan bisa disuplai sampai ke Jakarta. Kalau misalnya kita berhitung waktu yang dibutuhkan untuk membawa ikan dari Buol ke Jakarta, posisi 1 minggu atau 2 minggu, maka masih memungkinkan ikan-ikan dari Buol bisa dijual ke Jakarta, ke Kalimantan dan sebagainya. Karena dia ini pasar nasional. Ya. Nah, selama ini kan kadangkala yang menjadi problem nelayan kita adalah ketika dorang tangkap ikan ini tidak tahu mau dijual kemana. Ya. Kan kalau sudah skala besar, makanya tidak pernah meningkat ini. Petani-petani nelayan kita di kampung rata-rata mereka melaut itu untuk kepentingan bisa survive, bisa bertahan hidup saja. Jadi melaut hari ini untuk dipakai makan hari ini. Iya. Kan kalau ada kebutuhan dapur lagi besok harinya ya sudah pergi melaut. Nah sehingga kemudian tidak pernah sejahtera. Mana ada nelayan kita yang sejahtera? Sekali lagi
problem kita ini kompleks, tidak sederhana. Iya. Dan tidak bisa kita parsial mendiagnosa problem. Misalnya bahwa dengan intervensi teknologi, maka kemudian problem kita ini selesai. Dan ada asumsi bahwa kalau kemudian pemerintah bantu saja mereka dengan alat-alat dan sebagainya, maka UKM kita ini bisa bantu. Padahal juga tidak. Iya. Saya melihat bahwa salah satu problem terbesar dan utama dari aktivitas ekonomi keluarga ini adalah di pasar market yang belum terbuka. Tapi juga pasar harus dimaklumi. Kenapa kemudian UKM di daerah Jawa itu menggeliat? Karena marketnya ada, ya, dekat, yang memungkinkan mereka untuk memangkas ongkos transportasi seminim mungkin menjadi kecil, dan itu besar. Populasi masyarakat Jawa itu kan yang menjadi market dari pemasaran produk-produk UKM ini terbuka luas. Nah, di kita ini populasi penduduk kita kecil, dan yang kedua jarak antar daerah ini berjauhan, dan yang ketiga biaya transportasi untuk memasarkan produk-produk kita juga jauh. Jadi kompleks sekali ini. Iya. Kompleks sekali masalahnya. Jadi tidak hanya sekedar meningkatkan value nilai produk. Misalnya dulu kan ada yang berasumsi kalau kemudian gula merah kita dari Buol ini dibikin kemasan kecil, maka kemudian secara otomatis sudah ada pasar bagi produk gula dari Buol. Iya. Yang selama ini dibungkus dengan Tambuno itu. Iya. Kan kalau kemudian dikemas lebih menarik, maka kemudian ini bisa dipasarkan. Tidak sederhana itu. Saya sudah menghitung gula-gula yang dari Buol itu, kalau kemudian kita kirim ke Palu, pada akhirnya harganya jauh lebih mahal daripada harga gula yang ada di kota Palu ini, yang itu bersumber dari beberapa sentra produksi gula yang terdekat di Palu, misalnya dari Palu. Itu pasti jauh lebih mahal harganya, karena zaman kuliah saya pernah jualan gula di Palu ini. Iya. Sebagus apapun kualitas gula dari Buol, pada akhirnya jatuh harga ketika di Palu, karena itu kita kalah di ongkos transportasinya lebih mahal. Nah, misalnya kemarin juga dulu ada satu pabrik perusahaan kelapa di sini yang memproduksi kelapa putih. Itu kemudian berpikir kenapa kemudian kelapa dari Buol ini tidak diambil